Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nofal Sabir dengan NIM 0450720003. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi buatan saya menggunakan bahasa pemrograman Java sebagai tugas satu mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Kita mulai dari soal yang pertama, input menu restoran. Program harus memiliki data menu makanan dan minuman beserta harganya. Data ini dapat disimpan dalam sebuah array. Setiap item menu harus memiliki nama, harga, dan kategori makanan atau minuman. Di shortcut sudah saya siapkan di constant variable bernama menus. Bisa dilihat saya sudah menyiapkan masing-masing 4 makanan, 4 minuman. Menu-menu ini direpresentasikan menggunakan kelas menu. Bisa dilihat di sini nama-nama atributnya ada string name, string category, dan integer price. Di bawahnya ini ada constructor dan getter untuk tiap atribut. Selain kelas menu, saya juga menyiapkan dua kelas lain. Pertama bernama order, ini untuk menyimpan data pesanan. Berikut atribut-atributnya. Pertama integer subtotal, ini untuk menyimpan total harga menu. Integer tax untuk pajak, service fee, biaya pelayanan, diskon, total, dan yang terakhir ada array list order detail bernama details. Jadi di bawahnya sama ada constructor, getter, dan setter untuk tiap atribut. Lalu ini list order detail, kita masuk ke class order detail. Dalamnya ada atribut menu, ini untuk menyimpan nama menu yang dipesan, integer quantity untuk jumlah yang dipesan, dan total price. Constructor dan getternya. Berikutnya, buat sebuah kasus utama main yang memiliki berbagai metode untuk mengambilkan daftar menu makanan. Akan saya jalankan untuk memperlihatkan data menunya. Ya, ini responnya daftar menu makanan dan minuman. Di bawahnya ada instruksi untuk user cara memasukkan pesanannya. Di sini ada aturan untuk pemesanan. Program harus memungkinkan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu dengan maksimal 4 format pemesanannya, nama menu sama dengan jumlah. Sesuai ini dengan instruksinya, masukkan pesanan maksimal 4 item, format nama menu, jumlah. Di code-nya seperti ini. Setelah berjalan, langsung menjalankan function show menu. Di sini cukup straightforward, ada pre-menu, makanan, lalu melakukan looping di array menus, mengambil menu-menu yang kategorinya makanan. Lalu sama dengan minuman ya. Itu show menu, berikutnya print instruksi yang di bawah. Lalu berikutnya adalah melakukan looping, karena di sini dibatas untuk 4 menu saja, jadi melakukan looping sebanyak 4 kali. Di dalam looping ini yang pertama adalah program meminta input dari user, lalu berikutnya melakukan pengecekan. Jika user tidak menginput apa-apa, dia akan break atau mengakhiri proses looping. Itu kalau kosong. Kalau tidak, berikutnya karena input dari user berupa string, jadi ini kita perlu dipisah dulu menggunakan metode .split. Pemisahnya adalah sama dengan, jadi karena misal contoh input user ada ayam sama dengan 2, lalu melakukan split, dipisah sama dengan, jadi akan mendapat 2 array, 2 indeks. Yang pertama menunya, nama menunya, dan yang kedua jumlah. Di sini saya simpan di masing-masing di 2 variabel. Array dengan indeks pertama, nama menunya saya simpan di variabel menu name, dan yang kedua quantity atau jumlah. Berikutnya untuk mengecek nama menu yang di input user itu valid atau tidak dengan mengecek array menus. Sini menggunakan stream.filter mencari item.getName, nama menu yang sama dengan nama menu yang di input oleh user.
Berikutnya melakukan pengecekan jika menu tidak valid akan sama seperti ini, break akan mengakhiri proses looping. Jika ketemu, menu ini akan dimasukkan ke order details, array order details dengan menggunakan metode add. Di sini akan saya coba masukkan dua menu dulu, 2 ayam dan 1 kopi. Ya, karena cukup 2 menu saja, bisa langsung enter kosong. Nah, dari sini langsung diproses ya, langsung diperlihatkan struknya, tapi sebentar nanti dulu. Proses selanjutnya adalah menghitung total biaya. Program harus dapat menghitung total biaya pesanan berdasarkan item-item yang dipilih dan jumlahnya. Total biaya di keseluruhan pesanan ditambahkan dengan biaya pajak 10% dari total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan sebesar 20.000. Selain itu, restoran ini juga menerapkan diskon atau penawaran khusus. Untuk sekarang saya demokan dulu pesanan tanpa diskon. Untuk data-data seperti biaya pajak, biaya pelayanan, dan lain-lain saya simpan di variabel constant di paling atas ini. Tax rate ini untuk persentase pajaknya 0,1 atau 10%. Discount rate untuk ya, persentase diskon, diskon threshold. Nah, ini untuk batas minimal yang harus dipesan untuk mendapatkan diskon 10% ini. Isi 100.000, lalu buy one get one drink itu untuk promo beli satu gratis satu untuk salah satu kategori minuman, batas minimal ini 50.000. Lalu service fee atau biaya pelayanan sebesar 20.000. Oke. Untuk menghitung biaya ini saya simpan di function bernama calculate cost dengan parameternya order details. Dari order details pertama menghitung subtotal atau total harga produk. Ini mengambil array order details stream, mengambil semua data, di convert ke integer berdasarkan total price-nya, dijumlahkan semua, dapatlah total harga produknya. Lalu membuat variabel total sementara dari subtotal ditambah service fee atau biaya pelayanan. Berikutnya menghitung pajaknya, di sini disimpan di variabel tax. Met.round, metode total dikali tax rate ya, total dikali persentase pajak tadi, lalu hasilnya dibulatkan. Berikutnya total ditambahkan hasil dari tax ini, itu diskon nanti. Lalu data-data tadi disimpan ke dalam hashmap bernama response. Total disimpan, key-nya total, subtotal, tax, service fee, dan diskon. Lalu di return responsnya, masuk ke dalam variabel cost. Berikutnya untuk men-setup data pesanan, saya membuat variabel order menggunakan class order yang tadi sudah saya perlihatkan. Lalu nge-set data-datanya, subtotal, diskon, dan lain-lain sampai details. Berikutnya, mencetak struk pesanan. Program harus dapat mencetak struk pesanan yang mencantumkan item-item yang dipesan, jumlahnya, harga per item, total harga, dan lain-lain. Dan jika ada diskon, tampilkan informasinya. Untuk mencetak struk, saya membuat function print receipt dengan parameternya order. Di function ini cukup print saja ya. Print title-nya, pemisah. Lalu untuk data produk menggunakan looping array detail tadi, mengambil namanya, quantity, dan total harganya. Ya, di sini tuh ayam 2, 20.000, dan kopi 1 sebesar 3.000. Berikutnya untuk biaya-biayanya,
subtotal, mengambil dari subtotal, biaya pemesanan, pajak, dan total semuanya. Bisa dilihat ya, subtotal harga produknya 23.000 ditambah biaya pesanan 20.000, lalu pajak 10%-nya sebesar 4.300, jadi total 47.300. Yaitu pemesanan tanpa diskon. Berikutnya akan saya temukan pemesanan dengan diskon. Yang pertama minimalnya itu 100.000 ya. Jadi sini saya akan pesan 10 ayam agar pas 100.000. Berikutnya untuk minuman satu gratis satu dengan minimal belanja 50.000. Saya akan beli 2 teh. Oke, sama-sama seperti yang tadi, itu langsung diproses kalkulasi dan print struknya. Kita kembali ke function calculate cost untuk melihat perhitungan diskon. Pertama saya menyiapkan variabel diskon dengan value-nya 0. Berikutnya mengecek kalau total belanjanya itu lebih dari batas minimal tadi yang sudah saya siapkan di atas. Kalau melebihi, kalau batas minimal mungkin harusnya sama dengan, lebih dari sama dengan. Ya, jika sudah sudah mencapai batas minimal, akan mendapatkan diskon sebesar 10%. Di sini diskon sama dengan total dikali diskon rate atau 10%. Lalu dibulatkan. Berikutnya untuk mengecek beli satu gratis satu, di sini karena hanya salah satu saja, jadi untuk mencari minuman gratisnya saya siapkan variabel free drink dari array order details di stream, mencari menu yang kategorinya minuman. Lalu ini di convert ke integer dengan mengambil harga satuan dari menu itu. Lalu ditambahkan ke diskon. Berikutnya harga total keseluruhan dikurangi diskon. Ya, selesai kalkulasinya, langsung ke print struk. Di sini saya buat if conditional, di mana kalau ada diskon dia akan menambahkan informasi tambahan seperti total sebelum diskon dan diskonnya. Di sini total sebelum diskon menampilkan order total ditambah diskon ya. Lalu diskonnya bisa lihat berbeda seperti sebelumnya. Jadi ada tambahan total sebelum diskon 143.000 dikurangi diskon 19.300 dan menotalkan 123.700. Oke, sudah selesai. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.